Selamat datang di paparan filsafat kita kali ini. Jadi kita akan menyelami konsep paling fundamental dalam linguistik dan semiotika tentang penanda dan petanda. Gagasan revolusioner ini dari Ferdinand de Saussure. Secara singkat, konsep ini menjelaskan bagaimana kita sebagai manusia menciptakan makna melalui bahasa, bukan karena keterikatan alami, melainkan karena kesepakatan sosial. Ferdinand de Saussure pada tahun 1857 sampai 1913 adalah seorang ahli bahasa berkebangsaan Swiss yang sering disebut sebagai bapa linguistik modern. Ia sebenarnya tidak pernah mempublikasikan karyanya yang paling terkenal. Konsep-konsepnya dikumpulkan dan diterbitkan secara anumerta pada tahun 1916 oleh murid-muridnya dalam buku monumental Cours in General Linguistique. Saussure memandang bahasa bukan sebagai tumpukan kata, melainkan sebagai sebuah sistem, sebuah struktur yang saling berkaitan. Inti dari pemikiran Saussure adalah konsep tanda linguistik. Tanda ini terdiri dari dua sisi yang tak terpisahkan. Yang pertama penanda, yaitu citra akustik atau bentuk fisik dari tanda, suara atau tulisan. Dan yang kedua, petanda, yaitu konsep atau makna mental yang muncul di pikiran kita sendiri. Saussure menekankan dua prinsip utama. Yang pertama adalah arbitrer tanda. Hubungan antara penanda dan petanda adalah arbitrer atau mana suka atau tidak terikat secara alami. Misalnya, tidak ada alasan alami mengapa penanda pohon harus merujuk pada petanda konsep tumbuhan berkayu. Hubungan ini murni hasil konvensi sosial dalam komunitas berbahasa. Buktinya, dalam bahasa lain, penanda yang berbeda digunakan, seperti tree atau I. Kedua nilai tanda. Makna sebuah tanda ditentukan oleh perbedaannya dengan tanda-tanda lain dalam sistem yang sama atau linguistic system. Sekarang, mari kita hubungkan pemikiran Saussure yang abstrak ini dengan realitas Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Konsep signifier atau signifik sangat relevan dalam 4 aspek. Yang pertama sosial budaya. Masyarakat Manggarai memiliki kekayaan bahasa lokal, seperti bahasa Manggarai atau Mangarai dan tradisi lisan. Kata-kata memiliki petanda yang khas, misalnya penanda caci atau ritual adu cambuk. Tidak hanya merujuk pada permainan, tetapi pada petanda yang kompleks, harga diri, jantan, kesuburan, dan ritual memohon berkat. Jika penanda ini hilang, petanda budaya tersebut juga terancam pudar. Yang kedua, politik atau wacana kekuasaan. Dalam konteks politik lokal, istilah-istilah politik atau penanda sering sekali dimanipulasi. Misalnya, penanda pembangunan daerah bisa memiliki petanda yang berbeda bagi elit politik atau proyek infrastruktur dan masyarakat adat. Analisis Saussure membantu kita melihat bagaimana makna dipertaruhkan dalam wacana politik. Yang ketiga, ekonomi, komoditas, dan brand. Dalam perekonomian Manggarai, terutama kopi Manggarai atau kain songke, penanda kopi Manggarai merujuk pada petanda kualitas premium dan asal-usul yang otentik. Nilai ekonomi komunitas ini sering ditentukan oleh hubungan petanda-petanda yang disepakati oleh pasar global, bukan hanya oleh biji kopinya sendiri. Yang terakhir, tantangan modernitas atau literasi dan komunikasi. Ketika bahasa Indonesia dan media digital masuk, terjadi persaingan penanda. Penanda modern menggantikan penanda lokal, misalnya penanda digital seperti share atau bagi bisa menggantikan penanda kearifan lokal dalam berbagai sumber daya, mengikis petanda kolektivitas tradisional. Saussure mengajarkan kita bahwa makna bukanlah sesuatu yang statis, melainkan sesuatu yang kita bangun bersama dalam sebuah sistem. Dengan memahami bahwa hubungan penanda dan petanda sering arbitrer dan sosial, kita menjadi lebih kritis terhadap bahasa yang kita gunakan dan mampu mempertahankan kekayaan makna yang mengandung dalam tradisi lisan dalam budaya Manggarai.